Halo adik-adik, di sini kita akan membahas materi bab 2 tentang ajaran Asta Aishwarya. Nah, di mana kita akan mencari dan mengetahui pengertian dan bagian-bagiannya. Jadi, kita mulai. Oke, di sini ada Asta Aishwarya. Lanjut. Oke, di sini ada pengertiannya. Asta Aishwarya berasal dari bahasa kata Asta dan Aishwarya. Asta berarti 8, sedangkan Maha Kuasaan. Jadi, Asta Aishwarya artinya 8 kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa. Dan juga Asta Aishwarya dapat digambarkan sebagai kemahakuasaan ide Sang Yang Widiwasa sebagai Padma atau biasa disebut sebagai Padma Astadala atau teratai ke-8. Pada umumnya digunakan untuk menyebutkan arah mata angin yang di dalamnya terdapat dewa penguasa. Kedelapan kelopak Padma ini melambangkan keseimbangan yang ada di alam semesta. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih untuk adik-adik di sini. Nah, Ibu akan membaca yang mana pertanyaan ini adalah apa sih bagian bagian Asta Aishwarya. Jadi untuk adik-adik yang belum, apa saja sih bagian-bagian dari Asta Aishwarya itu sendiri. Oke, kita next lagi. Oke, di sini ada bagian-bagiannya. Di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu, yang dimana ada 8. Nah, ini ada 8 ya adik-adik ya. Nah, kita dari pertama dulu. Anima. Oke, anima berasal dari kata anu yang berarti kecil. Anima artinya maha kecil dan sifat Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan itu sendiri maha kecil bagaikan atom. Atom bagaikan atau bagian terkecil dari yang namanya unsur-unsur dari Ida Sang Yang Widiwasa yang menjangkau segala sesuatu yang lebih kecil dari atom itu sendiri. Karena itu sifat kecilnya Ida Sang Yang Widiwasa dapat memasuki tempat yang sekecil-kecilnya dan tidak ada yang lebih kecil dari Ida Sang Yang Widiwasa. Oke, kita next lagi ke nomor 2 yaitu Laghima. Laghima atau Lagima berasal dari kata lagu yang berarti ringan. Laghima artinya sifat Ida Sang Yang Widiwasa maha ringan dan lebih ringan dari gas, kapas, maupun ether yang dapat menjangkau segala tempat atau di alam semesta ini. Oke, kita lagi next. Di sini Ibu ada membahas yang nomor 3, Mahima. Mahima berasal dari kata maha yang artinya maha besar. Yang dimana sifat Ida Sang Yang Widiwasa bersifat maha besar. Karena sifat itu, Ida Sang Yang Widiwasa dapat menempati segala berada di seluruh alam semesta. Tiada sedikit pun dari bagian-bagian alam angkasa raya ini yang tidak terlepas dari pengaruh sifat mahima yang dilakukan oleh Ida Sang Yang Widiwasa. Oke, di sini ada prakti. Prakti artinya sifat Ida Sang Yang Widiwasa menjangkau seluruh tempat dan keadaan, tidak dapat dibatasi gerak maupun keadaannya, dan sifat beliau atau Wiyapi Wiyapaka yang artinya selalu berada di mana-mana secara bersamaan. Lanjut, nomor 5 ada Isitwa. Isitwa berarti raja. Artinya sifat Ida Sang Yang Widiwasa yang maha utama atau maha mulia. Ida Sang Yang Widiwasa sangatlah mulia dan sangatlah utama. Semua tunduk segala titahnya dan tiada yang mampu menyamakan, menyaingi
menandingi, apalagi melampaui kemahakuasaannya atau kemuliaannya, dan dari sifat-sifat beliau yang sungguh maha sempurna. Oke, kita next lagi. Di sini ada prakamya. Prakamya berasal dari kata pra dan kamya, yang berarti segala kehendaknya terlaksana ataupun terjadi. Kehendak atau keinginan Ida Sang Yang Widewasa yang tidak terbatas dan tidak terjangkau oleh kemampuan daya pikir serta daya nalar makhluk-makhluk ciptaan beliau atau Ida Sang Yang Widi. Yang ketujuh ada wasitwa. Wasitwa berarti paling kuasa. Sifat Ida Sang Hyang Widi yang maha kuasa dan beliaulah yang paling berkuasa atas alam semesta beserta isinya. Seperti bumi yang mengelilingi matahari, planet-planet berputar dengan teratur atau tidak bertabrakan atau berada di porosnya, terjadinya siang dan malam, terjadinya kelahiran, kehidupan, dan kematian, yang dimana semua itu dikarenakan kuasa yang sering disebut utpeti, stiti, dan pralina. Jadi yang kita next lagi yang terakhir ada yatra kama atau yatra kama wasayitwa. Yatra kama atau yatra kama wasayitwa berarti kodrat atau takdir. Sifat Ida Sang Yang Widi penentu atas takdir atau kodrat serta rata atau yang biasa disebut dengan hukum alam, hukum ruwa bineda, penentu perjalanan, siklus alam beserta isinya. Semuanya terjadi sesuai dengan kehendak dan kodratnya. Maka dapat disimpulkan makna Asta Aishwarya adalah sebagai ajaran yang menentukan atau yang menuntun umat manusia agar selalu berbakti dan selalu berbuat baik dan jujur karena Sang Yang Widi sebagai saksi perbuatan segala makhluk di semua tempat dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Kedelapan kemahakuasaan Ida Sang Yang Widi tersebut menjadi simbol tentang menggambarkan 8 sifat keagungan Ida Sang Yang Widi Asta Aishwarya disimbolkan dengan singgasana bunga teratai atau padmasana yang terdiri dari bunga 8 atau helainya ada astadala, dan singgasana teratai adalah lambang kemahakuasaannya. Daun bunga teratai sejumlah 8 helai adalah lambang 8 sifat agung atau kemahakuasaan atau biasa disebut Asta Aishwarya yang menguasai dan mengatur alam semesta dan semua makhluk kekuasaan ini sebagai keseimbangan alam semesta beserta seluruh makhluknya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi nih. Upaya apa sih yang digunakan dalam menghayati kemahakuasaan terhadap Tuhan? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa saja upaya yang digunakan dalam menghayati kemahakuasaan terhadap Tuhan. Yang dimana upaya menghayati kemahakuasaan Tuhan sebagai Asta Aishwarya yang dapat dilakukan untuk menghayati keberadaan Tuhan dalam bentuk Asta Aishwarya merupakan bentuk penanaman nilai-nilai religius yang merupakan karakter budaya dan bangsa yang harus dilakukan. Untuk menghayati kemahakuasaan Tuhan ini, umat Hindu yang ada di Indonesia menerapkan nilai ajaran yang bersumber pada kitab suci Weda yang kemudian diterapkan dalam bentuk melaksanakan introspeksi atau pengendalian diri. 2. Menerapkan ajaran tapa, brata, yoga, dan samadhi. 3. Menerapkan ajaran Astanga Yoga. 4. Melakukan kerjasama atau relasi yang baik dan terpuji dengan sesama. 5. Menjalin hubungan kemitraan secara terhormat dengan rekan, lingkungan, dan semua ciptaan Tuhan di alam semesta ini. 7. Menerapkan ajaran agama Hindu dengan baik dan benar menuju keluhuran diri sebagai makhluk sosial dan religius. 8.
melaksanakan doa atau puja Trisanya secara rutin setiap hari. 9. Menghanturkan banten saiban atau jotan atau ngejot atau biasa disebut dengan yatnya sesa. 10. Berbakti ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa beserta semua manifestasinya. 11. Berbakti ke hadapan leluhur dan berbakti ke hadapan para pahlawan perjuangan. 12. Melaksanakan upacara dewayatnya seperti piodalan atau puja wali, Rainan Saraswati, Ragawersi, Galungan, Kuningan, Nyepi, Siwaratri, Purnama, Tilam, dan segala upacara yang dilaksanakan pada saat tumpa. 13. Melaksanakan upacara manusiayatnya atau upacara magedong-gedongan, dapetan, kepuspusar, macolongan, tigang sasihin, ngotonin, munggah dehe, mepandas, mawiwahan, mawinten, dan sebagainya. 14. Melaksanakan upacara budayatnya yang dimana ada upacara masegah, macaru, tawur, atau tawur agung yang memelihara lingkungan dan memelihara hewan, melakukan penghijauan, melestarikan binatang langka, dan sebagainya. 14. Melaksanakan upacara fitriyatnya, di mana upacara tersebut dapat didefinisikan sebagai bakti kehadapan guru rupaka atau rerama, ngaben, ngerasin, maligya, mengukur, meluar, berdana, punya kepada orang tua, membuat orang tua menjadi hidupnya bahagia dalam kehidupan di alam nyata ini, dan apapun segala bentuknya yang dapat dilakukan kepada orang tuanya. 15. Melaksanakan upacara resiatnya atau biasa didefinisikan eh, dengan kegiatan upacara pariksa atau diksa pariksa, upacara ngelinggihang ataupun ngelinggihang wida, dan berdana punya pada sulih atau panita, berguru pada orang suci, tirtayata ke tempat suci bersama sulinggi atau pandita, berguru pada orang suci, sungkeman atau pranam pada sulinggi sebagai guru nabi, dan serta menerapkan ajaran Tridenam dan sebagainya. Oke, demikian dari materi yang sudah Ibu Jankata, mohon dipermaklumi. Upaya malah dihabiskan oleh Pak Ilham. Cukup sekian penjelasan dari saya. Silahkan ditanya jika ada yang belum paham. Jadi kalau di sini tidak ada yang mau bertanya, tidak usah. Oke, sekian dari Ibu. Ibu tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.